Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Desideria Bria, NIM 2018-520-152. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan materi pembelajaran UAS Teknik Lalu Lintas kelas A. Yang pertama, teknik lalu lintas. Apa itu teknik lalu lintas? Teknik lalu lintas adalah salah satu mata kuliah yang mengajarkan tentang yang pertama, cara agar bisa mengenal dan mengelola lalu lintas. Yang kedua, mengontrol dan menertibkan lalu lintas. Yang ketiga, mengatur perjalanan lebih efisien. Yang keempat, memiliki inovasi dalam merencanakan teknik lalu lintas untuk mendukung perkembangan transportasi di Indonesia. Kedua, kinerja lalu lintas. Dalam kinerja lalu lintas terdapat yang namanya arus lalu lintas. Yang pertama, arus lalu lintas alat untuk memahami dan menyatakan sifat arus lalu lintas atau keseluruhan pergerakan lalu lintas. Arus lalu lintas dibagi menjadi dua bagian dalam lingkup perkotaan, yaitu arus lokal pergerakan atau sistem mobilisasi dari daerah ke kota tersebut. Sedangkan arus menerus pergerakan atau sistem mobilisasi dari kota yang satu ke kota yang lain dengan ketentuan harus melewati tengah kota. Karakteristik arus lalu lintas. Yang pertama, volume, yakni jumlah kendaraan persatuan waktu, jumlah pejalan kaki persatuan waktu atau sepeda persatuan waktu. Yang kedua, kecepatan, delay, dan antrian, yakni waktu atau jarak kecepatan. Yang ketiga, konsentrasi atau kerapatan, yakni kendaraan persatuan panjang. Jenis fasilitas jalan, arus tak terganggu, jalan bebas hambatan atau jalan tol. Arus terganggu yakni persimpangan bersinyal, persimpangan tak bersinyal atau bundaran. Tipe jalan perkotaan yaitu yang pertama, jalan dua arah, kedua, jalan 4 lajur 2 arah, terdiri dari tak terbagi dan terbagi. Yang ketiga, jalan 6 lajur atau arah terbagi. Yang keempat, jalan 1 arah. Yang berikut karakteristik arus. Terdiri dari varian arus dalam waktu, varian arus dalam ruangan, varian arus terhadap jenis kendaraan. Pengelompokan jalan terdiri dari 3, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Derajat kejenuhan merupakan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Besarnya yang secara teoritis antara 0 sampai 1, yang artinya jika nilai tersebut mendekati 1, maka kondisi jalan tersebut sudah mendekati jenuh. Ini adalah rumus kecepatan, kerapatan, dan hubungan ketiganya. Yang pertama, kerapatan. Rasio perbandingan arus terhadap kecepatan rata-rata dinyatakan dalam kendaraan SMP per kilometer atau kilometer. Hubungan ketiganya, arus dengan kerapatan, kecepatan dengan kerapatan, arus dengan kecepatan. Yang berikut tingkat pelayanan, kualitas atau unjuk kerja perjalanan lalu lintas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lalu lintas. Yang pertama, faktor jalan, lebar lajur, kebebasan literal bahu jalan, keberadaan median, permukaan jalan, alinemen kelandaian jalan, keberadaan trotoar, dan lain-lain. Faktor lalu lintas, komposisi lalu lintas, volume, distribusi lajur, gangguan lalu lintas, keberadaan kendaraan tidak bermotor, gangguan samping, dan lain-lain. Rekayasa lalu lintas, serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Konsep rekayasa lalu lintas masa depan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal atau traffic engineering
harus menentukan langkah-langkahnya dalam menggunakan ketentuan-ketentuan di atas berdasarkan landasan-landasan. Yang pertama, menentukan objek yang dilayani, menentukan keuntungan yang akan didapat, dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh masyarakat. Menentukan perjanjian-perjanjian kompromi yang akan dipakai untuk pemilihan alternatif. Menentukan alternatif mana saja yang harus dipertimbangkan. Menentukan perimbangan antara batas pelayanan yang harus dicapai dengan besarnya sumber yang dipakai. Yang berikut, menentukan perimbangan antara derajat penelitian hasil dan tingkatan sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat. Studi karakteristik lalu lintas meliputi faktor-faktor kendaraan dan manusia, volume lalu lintas, kecepatan dan kerapatan, arus lalu lintas, kapasitas jalan dan kerapatan pola perjalanan, faktor pertumbuhan dan asal tujuan lalu lintas, parkir dan terminal, pelayanan fasilitas dan pemakaiannya, analisis kecelakaan lalu lintas. Perencanaan transportasi meliputi studi transportasi regional, jaringan jalan, sistem transportasi, peningkatan dan distribusi lalu lintas, dampak lingkungan. Perencanaan geometrik jalan meliputi perencanaan jalan baru, kecepatan rencana, alinyemen horizontal, vertikal, kelandaian, kemiringan, dan potongan melintang jalan, perancangan ulang jalan, dan persimpangan lama untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan. Masalah lalu lintas terdiri dari faktor manusia, faktor kendaraan, yang ketiga faktor jalan, juga faktor lingkungan. Berikut arus lalu lintas, alat untuk memahami dan menyatakan sifat arus lalu lintas. Kedua, semakin banyak kendaraan dengan berbagai jenisnya di jalan raya saling berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi keseluruhan pergerakan lalu lintas atau arus lalu lintas. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kapasitas jalan maupun perencanaan jalan baru, tinjauan diawali dengan evaluasi arus lalu lintas dan pemahamannya. Pembahasan arus lalu lintas. Yang pertama, variabel lalu lintas. Yang kedua, kapasitas. Yang ketiga, tingkat pelayanan. Pertama, variabel lalu lintas. Jenis arus lalu lintas harus tak terganggu, arus yang ditentukan oleh interaksi kendaraan-kendaraan yang interaksi kendaraan jalan. Yang kedua, arus terganggu, arus yang ditentukan atau diatur oleh alat atau cara dari luar eksternal, misalnya lampu atau marca lalu lintas. Yang kedua, kapasitas jalan. Pertama, untuk Indonesia, perhitungan kapasitas mengikuti Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997. Yang kedua, kapasitas jalan antar kota. Ini adalah rumus dari kapasitas jalan antar kota, kapasitas jalan antar perkotaan. Yang ketiga, tingkat pelayanan atau level of service. Suatu ruas jalan adalah perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan. Berikut adalah andalalin, serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas atau PP 32 tahun 2011. Analisis dampak lalu lintas dipergunakan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam daerah pengaruh pembangunan dapat melayani atau lalu lintas yang ada ekstrimnya, plus lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh pembangunan tersebut. Ini adalah contoh model Greensill dan Greenberg. Dan hubungan K dengan US, hubungan K dengan US, ini adalah gambar dan diagramnya. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam menyampaikan materi tersebut, mohon maaf dan sampai jumpa.